Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak atau Ibu dan teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semakin semangat di era pandemi ini. Nah, sebagai seorang yang setiap hari bergelut di bidang pendidikan, tentu Bapak atau Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang bernama Dapodik Dasmen atau Dapodik. Nah, ibaratnya sekolah tanpa ada Dapodik akan berjalan tanpa tahu arah. Nah, jika saat ini Bapak atau Ibu mencari informasi tentang Dapodik Dasmen, nah berarti kita berada di video yang tepat. Pada video kali ini, Septi akan membahas tentang Dapodik Dasmen. Nah, semoga bisa membantu Bapak atau Ibu dan teman-teman dimanapun berada. Baik, sebelum mengenal lebih jauh apa itu Dapodik atau Dapodik Dasmen, perlunya kita mengetahui apa sih Dapodik Dasmen itu. Jadi, Dapodik atau Dapodik Dasmen kependekan dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu aplikasi yang memuat data pokok pendidikan meliputi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang akan selalu diperbarui secara online. Nah, Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah, sehingga pemegang hak ciptanya dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, segala penyalahgunaan aplikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Biasanya untuk perguruan diserahkan pada seorang operator. Nah, operator inilah yang nantinya bertugas memasukkan semua data saudara-saudara sekalian. Kemudian selanjutnya adalah fungsi Dapodik Dasmen. Yang pertama yaitu menentukan jumlah alokasi dana bantuan, seperti BOS misalnya. Nah, hal itu karena besar kecilnya dana BOS bergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Dasmen itu sendiri. Yang kedua, menentukan kuota tunjangan bagi guru. Nah, menentukan kuota tunjangan bagi guru misalnya tunjangan sertifikasi. Untuk mengikuti sertifikasi, seseorang guru itu harus terdaftar di Dapodik Dasmen dengan jangka waktu beberapa tahun sebelum pelaksanaan sertifikasi itu. Tunjangan sertifikasi juga akan cair jika jam mengajar guru sudah memenuhi alokasi yang ditentukan. Nah, jam mengajar itu akan terlihat melalui Dapodik Dasmen. Yang ketiga, menentukan alokasi bantuan untuk sekolah yang masih minim fasilitas. Di dalam Dapodik Dasmen akan dilaporkan secara lengkap kondisi sarana dan prasarana suatu sekolah. Yang keempat yaitu membantu pemerataan guru. Yang kelima, media untuk verifikasi dan validasi data berkaitan dengan satuan pendidikan serta NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Itu media untuk verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan NUPTK bagi guru dan RISN bagi siswa. Kemudian pihak Kemendikbud akan melakukan monitoring berbagai kebijakan melalui Dapodik Dasmen itu. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi risiko penyimpangan dari pihak sekolah karena seluruh data harus selalu disinkronkan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari Dapodik itu? Nah, Dapodik atau Dapodik Dasmen digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Apa sih yang terjadi jika sekolah itu tidak mengisi Dapodik? Nah, data aplikasi Dapodik digunakan sebagai acuan data program-program Kemendikbud.
Oleh karena itu, apabila sekolah tidak mengisi Dapodik, maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan termasuk dana BOS, tunjangan guru, bantuan sarana prasarana sekolah, serta semua yang telah dijelaskan pada manfaat dan fungsi yang diterima jika mengisi Dapodik, karena sekolah tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah karakteristik dari aplikasi Dapodik Dasmen. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web. Iya, aplikasi dapat diakses menggunakan browser. Kemudian tidak memerlukan akses internet. Nah, mengerjakan data tidak memerlukan internet. Internet itu hanya dibutuhkan untuk registrasi, sinkronisasi, dan fitur-fitur tertentu saja. Kemudian satu aplikasi untuk beberapa sekolah. Dalam satu komputer dapat digunakan registrasi untuk beberapa sekolah sekalipun. Kemudian sinkronisasi data dua arah. Aplikasi dapat mengirim data ke server, begitupun sebaliknya. Server dapat mengirimkan data ke aplikasi. Nah, peran penting dari aplikasi Dapodik Dasmen. Dapodik adalah suatu konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat individual, relasional, dan longitudinal. Nah, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP atau Standar Nasional Pendidikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu kita simak video satu ini, yaitu cara memverifikasi akun pengguna aplikasi Dapodik versi 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini saya akan membahas tentang cara memverifikasi akun dari admin maupun PTK yang belum terverifikasi ya. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang mengeluhkan atau masih bertanya-tanya tentang banyak akun yang belum terverifikasi ya. Apabila teman-teman sudah menginstal aplikasi Dapodik yang baru, pasti di pojok kiri atas ada akun belum terverifikasi. Nah, untuk memverifikasinya kita masuk di web sini ya, web sp.datadik ya. Maksudnya bisa teman-teman lewat web Dapodik Dasmen yang resmi ini, lalu ke sini login ya di manajemen sekolah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu login menggunakan SSO ya. Selanjutnya ini password dan username yang sama dengan Dapodik, tinggal masuk teman-teman ya. Seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah berhasil install dan registrasi Dapodik serta sudah masuk ke aplikasi Dapodiknya, nanti teman-teman langsung masuk ke sini, ke manajemen Dapodik ini, lalu pilih di bagian akun ya, tinggal pilih jenis akunnya yang mau diverifikasi yang mana ya. Kalau mau admin ya adminnya ditampilkan, kalau mau PTK ya PTK-nya yang ditampilkan ya, seperti ini. Nah, setelah itu pilih salah satu PTK-nya, siapa yang mau diupdate ya. Ini kan tulisannya di bawah ini ya, ada atas nama ini, username-nya ini ya, ini email. Verifikasinya belum, tapi status akunnya aktif ya. Di sini ada menu edit ya, di sini tinggal kita klik. Nah, seperti ini. Nanti passwordnya kita isi sesuai dengan yang aplikasi Dapodik sebelumnya. Itu kan kita sudah pernah mengisi akun PTK ya, akun login PTK. Nah, itu sebisa mungkin kita sesuaikan dengan password yang sudah kita buatkan di tahun lalu. Jadi biar kita tidak lupa atau tidak salah input untuk passwordnya ya. Nah, setelah itu diupdate ya. Setelah update
ya, setelah mengisi password dan setelah update, lalu kita sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Dan setelah itu barulah di pojok kiri atas akun terverifikasi ya. Seperti ini nanti ya, akun terverifikasi. Jadi teman-teman, ini mungkin sedikit catatan untuk web manajemen Dapodik. Mungkin bagi teman-teman yang susah mengakses, jadi mungkin karena banyak dari seluruh Indonesia ya, mungkin sedang berbarengan mengakses. Jadi kalau pada jam-jam sibuk, jam-jam siang, pagi, siang ataupun sore, mungkin webnya sedang sibuk atau lama sekali. Jadi teman-teman usahakan mungkin malam hari saja ya. Ini saya juga buatnya di malam hari. Jadi teman-teman, jadi saya ini lebih enteng untuk membuka webnya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah membuka webnya, silahkan diupdate semuanya. Jadi nanti akunnya bisa terverifikasi. Setelah diupdate, sinkronisasi, nanti akunnya juga terverifikasi ya. Kalau mau ganti email, ganti username-nya, teman-teman masuk di aplikasi Dapodiknya ya. Nah, di sini kan ada menu ubahnya ya, diubah di situ. Mungkin masuk ke login PTK-nya dulu, baru kita bisa mengedit ya. Diubah situ, di bawah kan ada username-nya atau emailnya, di situ kita ubah. Kita sinkronisasi lagi, baru nanti dia akan masuk di sini, lalu akunnya kita verifikasi ya. Jadi seperti itu kalau mau merubah username atau email akun dari PTK maupun admin ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang di manajemen Dapodik ini mengenai memverifikasi akun admin maupun PTK ya. Jadi teman-teman mungkin harap bersabar saja. Ini untuk memverifikasi karena webnya juga sedang banyak yang mengakses ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar, nanti kita bisa bantu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video aku kali ini, yaitu tentang Dapodik Dasmen atau Dapodik. Sekian dan terima kasih. See you next my video.